Iron Dome Israel jebol oleh roket Qassam murah berbahan dasar pupuk. The Iron Dome atau pertahanan kubah besi Israel jebol oleh roket Qassam murah berbahan dasar pupuk. Iron Dome atau kubah atau atap besi Israel adalah sebuah jaringan roket jarak pendek untuk menangkis roket dengan mengandalkan sistem radar. Sudah barang tentu sistem radar Iron Dome Israel tersebut kuat dan peka yang siaga 24 jam. Radar tersebut berpendar non-stop melindungi kota Israel, lengkungan jangkauannya mirip kubah yang tidak terlihat. Namun ternyata Iron Dome Israel itu hancur dan jebol karena ditembak berturut-turut oleh roket Qassam yang murah berbahan dasar pupuk. Dilansir mantrasukabumi.com dari tulisan alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Gunawan Wibisono dalam akun Facebooknya yang berjudul The Iron Dome, pertahanan kubah besi pada Sabtu 15 Mei 2021. Milisi Palestina, gerakan militan Palestina beberapa waktu lalu menembakkan ratusan roket jarak pendek dengan sasaran pemukiman padat dan bandara di Israel. Itu adalah roket Qassam, sebuah produksi inovasi milisi Palestina untuk melawan Israel dari udara. Cara kerjanya sederhana, mirip kembang api roket dengan bahan bakar potasium nitrat KNO3 yang biasa dipakai untuk pupuk dicampur gula dan hulu ledaknya memakai TNT diberi tambahan nitrat urea. Juga bisa digunakan untuk pupuk. Qassam generasi pertama saat diluncurkan Oktober 2001 memiliki panjang 1,8 meter dan saat ini Qassam generasi keempat dengan panjang 2,4 meter mempunyai jangkauan tembak lebih jauh dengan daya ledak yang lebih besar. Qassam adalah roket dengan jenis fire and forget, tembak dan lupakan. Artinya begitu ditembakkan, roket ini bekerja sendiri menuju sasaran sendiri sesuai sudut peluncuran. Qassam tidak bisa belok atau dibelokkan seperti layaknya rudal dengan tuntunan radar karena Qassam memang tidak dikendalikan. Pendek kata, begitu ditembakkan, Qassam menentukan nasibnya sendiri. Ia bisa menghantam sasaran, melesat, gagal di tengah jalan atau rontok karena ditembak lawan. Saat pertama muncul, Qassam membuat kaget politisi dan pimpinan militer Israel. Roket ini kerap sukses membobol pertahanan udara Israel, namun Departemen Pertahanan Israel lebih melihat Qassam lebih mengarah pada sasaran psikologi, membuat takut orang daripada sasaran fisik. Begitu Qassam ditembakkan, alarm akan meraung-raung, itu pertanda bagi warga sipil harus lari ke tempat pelindungan. Suara alarm inilah yang telah merontokkan mental dan keberanian warga sipil biasa jauh sebelum roket mencapai sasaran. Harganya yang murah, sekitar $1.000 per roket, membuat Qassam bisa diproduksi massal dalam waktu singkat. Militer Israel putar otak menghadapi roket-roket ini. Dana sekitar $200 juta dibenamkan untuk meriset sebuah sistem pertahanan udara canggih yang terpadu, mampu bereaksi cepat dan tepat, juga tentu saja bisa siaga 24 jam. Rafael diambil dari nama malaikat penyembuh, adalah perusahaan industri pertahanan swasta Israel yang pada tahun 2011 berhasil menawarkan sistem pertahanan tadi. Mereka menyebutnya Iron Dome atau kubah atau atap besi, yaitu jaringan roket jarak pendek untuk menangkis roket dengan mengandalkan sistem radar yang kuat dan peka yang siaga 24 jam. Radar ini berpendar non-stop melindungi satu kota, lengkungan jangkauannya mirip kubah yang tidak terlihat. Begitu roket lawan ditembakkan, secara otomatis radar akan membaca arah dan kecepatannya. Secepat kilat data ini dilaporkan pada unit kontrol. Data ini dilaporkan pada unit kontrol Battle Management and Control yang kemudian diteruskan pada Tamir, roket-roket penangkis. Ada 20 roket alam satu box yang akan melesat ke arah mana roket tadi ditembakkan, dan pada titik terdekat Tamir akan meledakkan diri merontokkan juga roket lawan. Sistem ini meski tidak sempurna tetapi akurat hingga 90%. Artinya masih ada 10% lagi roket milisi Palestina yang bisa lolos. Itu sebabnya taktik milisi Palestina saat menembakkan roket adalah secara bersamaan atau serentak, langsung meluncurkan ratusan roket dengan harapan selalu saja ada yang lolos. Roket jenis fire and forget sebenarnya telah dipakai sejak Perang Dunia Kedua.
Pada tahun 1944, Nazi Jerman telah menembakkan 10.492 roket V1 dari instalasi peluncuran di Belanda, Perancis, dan dari Jerman sendiri dengan sasaran ibu kota London. Kepanikan pun terjadi di mana-mana, takut menghantam istana Buckingham. Raja George ke-6, ayah Ratu Elizabeth II Ratu Inggris saat ini disarankan untuk mengungsi ke Kanada, tetapi ditolak keras oleh raja. Melalui corong radio BBC, dengan suara tergagap ia terus memberi semangat rakyatnya agar tetap tabah. Separuh roket V1 berhasil dirontokkan oleh tembakan pesawat tempur artileri Brigade Balon Udara dan dikejar pesawat tempur AU Inggris. Peluru roket dikejar pesawat tempur baling-baling, itu sungguh terjadi. Adalah penerbang G. Musgrave yang pertama melakukannya. Dengan menyenggolkan sayap pesawat pada sayap roket membuat arah V1 berbelok tajam, menukik dan menghantam sawah. Tindakan yang benar-benar nekat dan berani, tapi mereka memang tidak memiliki pilihan lain. Mirisnya, baik roket V1 maupun Qassam akan menyisakan tindakan saling balas antar yang bertikai dan ujungnya selalu sama, korbannya tetap warga sipil. Naftali Bennett, PM baru Israel yang benci Palestina. Politikus sayap kanan Naftali Bennett resmi menjadi Perdana Menteri Israel menggantikan Benyamin Netanyahu setelah Parlemen Knesset mengesahkan pemerintahan baru pada Minggu 13 Juni. Berdasarkan perjanjian pemilihan umum, pemimpin koalisi pemerintahan baru, Yair Lapid dari Partai Yesh Atid akan memberikan kursi jabatan PM kepada Bennett selama 2 tahun pertama. Bennett pun resmi menggantikan 12 tahun pemerintahan PM Benyamin Netanyahu. Bennett, keturunan imigran Amerika Serikat, merupakan politikus nasionalis garis keras. Sebelum terjun ke dunia politik pada 2013, miliarder berusia 49 tahun ini pernah merantau ke New York dan mendirikan perusahaan rintisan Toyota pada 1999. Ia dan perusahaannya membuat aplikasi perangkat lunak anti penipuan. Namun pada 2005, Bennett menjual startupnya itu ke perusahaan keamanan Amerika Serikat senilai 145 juta dolar Amerika atau 2 triliun rupiah. Sejumlah pihak menilai kepemimpinan Bennett tidak akan membantu menyerahkan prospek perdamaian Israel-Palestina. Warga Palestina bahkan menganggap kepemimpinan Bennett sebagai pukulan yang semakin menjauhkan mereka dari harapan perdamaian dengan Israel dan kemerdekaan. Sebab selama ini Bennett dikenal penentang solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Solusi dua negara merupakan salah satu gagasan perdamaian yang selama ini didukung komunitas internasional.